Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Amanta dengan NIM 20118111041, mahasiswa jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membagikan hasil wawancara saya mengenai permasalahan pasca panen yang ada pada petani dan pedagang. Hasil wawancara ini saya dapatkan oleh seorang petani sayuran di Balunijuk dan pedagang buah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Permasalahan yang terjadi pada petani sayuran ini yaitu harga jual yang murah karena langsung dijual kepada tengkulak jika sayuran tersebut sudah dipanen. Untuk masalah di penyimpanannya tidak ada, namun jika ada hujan yang terus-menerus, maka petani sayuran ini akan mengalami kerugian karena tanaman atau sayuran mereka akan membusuk. Jika sayuran ini langsung membusuk, maka akan langsung dibuang tanpa dimanfaatkan lagi. Komoditi yang ditanam oleh petani sayuran ini seperti kangkung, bayam, dan sawi. Kemudian untuk permasalahan pasca panen yang ada pada pedagang buah, yaitu kematangan buah yang tidak merata dan juga buah mengalami penyakit busuk buah akibat kurangnya penanganan pasca panen yang tepat. Salah satu contoh buah yang mengalami kematangan tidak merata yaitu buah jeruk. Buah jeruk ini hanya akan bertahan 3-5 hari jika sudah terlalu matang. Buah jeruk yang sudah terlalu matang ini akan menjadi layu. Untuk penanganan yang diberikan oleh pedagang buah ini yaitu dengan cara menutup buah jeruk ini dengan koran. Dan kemudian ada buah apel. Buah apel ini sering mengalami masalah seperti busuk dan layu. Jika buah apel ini sudah busuk atau layu, sebelum benar-benar mengalami kerusakan, pedagang buah ini akan menyimpan buah apel tersebut di dalam lemari pendingin. Permasalahan pasca panen yang dihadapi oleh petani dan pedagang buah ini disebabkan karena kurangnya penanganan dalam pasca panen. Sifat buah dan sayuran yang mudah rusak ini menjadi salah satu masalah dalam penanganan pasca panen produk hortikultura. Karena dari itu, penanganan pasca panen ini perlu dilakukan dengan tepat agar tidak terlalu banyak menyebabkan kehilangan hasil dari produk tersebut. Pada komoditi sayuran, penyimpanan dengan suhu rendah merupakan salah satu solusi untuk mencegah cepatnya kerusakan pada produk sayuran tersebut. Penyimpanan dengan suhu rendah juga dapat memperpanjang umur simpan dari produk tersebut. Selain itu, penyimpanan pada suhu rendah ini akan mencegah cepatnya proses respirasi pada produk sayuran tersebut. Penyimpanan dengan suhu rendah ini tidak hanya dapat dilakukan untuk produk sayuran saja, tetapi juga dapat dilakukan untuk produk buah-buahan, seperti buah jeruk tadi. Jika buah jeruk tersebut disimpan dengan suhu rendah, maka proses respirasi akan berjalan dengan lambat juga. Selain menggunakan penyimpanan dengan suhu rendah pada produk buah-buahan, kita dapat memberikan pelapisan lilin pada produk buahan tersebut. Pelapisan lilin atau juga sering disebut dengan edible coating ini dapat mengurangi proses respirasi dan transpirasi yang ada pada buah-buahan tersebut. Penanganan pasca panen ini tidak hanya harus diperhatikan di tempat penyimpanan, namun juga diperhatikan dari awal kita melakukan pemanenan. Pada saat pemanenan juga kita harus berhati-hati agar produk-produk yang kita panen tidak mengalami kerusakan. Jika produk-produk tersebut mengalami kerusakan,
maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada proses respirasi yang ada pada produk tersebut. Karena jika semakin tinggi laju respirasi yang ada pada produk-produk tersebut, maka semakin cepat pula terjadinya perombakan-perombakan yang ada di dalam produk tersebut yang akan mengarahkan pada kemunduran dari produk tersebut. Menurut David dan Kilmanen 2016, komoditi yang memiliki laju respirasi yang tinggi apabila mengalami kerusakan secara mekanis dan disipan tidak sesuai dengan karakteristik suhu penyimpanan akan mengalami perombakan yang semakin cepat sehingga mengarah pada kemunduran suatu mutu dan ketahanan produk tersebut. Baiklah, inilah hasil wawancara dan penanganan pasca panen yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.